Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Ersmun Arif dari Forum News Network. Dewan Pimpinan Pusat DPP PDIP menginstruksikan kepada semua kadernya untuk mulai bersiaga. Bahkan ini disebutnya siaga satu. Ini berarti benar-benar sudah red alert ya. Kemungkinan adanya pihak-pihak yang ingin mengacak-ngacak atau dalam bahasa Ibu Megawati mengawut-awut Kongres kelima PDIP yang akan digelar pada bulan April tahun 2025. Jadi tahun depan ya, walaupun tinggal beberapa bulan tapi tetap tahun depan. Secara khusus DPP PDIP tadi malam itu menggelar jumpa pers menyampaikan hal itu. Seperti dikatakan oleh Ketua DPP PDIP bidang Reformasi Hukum Nasional Roni Talampesi, indikatornya akan adanya pihak yang mengacak-acak itu atau mengawut-awut itu terlihat jelas dengan banyaknya baliho yang bertebaran mempertanyakan keabsahan kepemimpinan Megawati Soekarno Putri diperpanjang nih pada Juni lalu, dan juga itu bahkan ada sempat beberapa orang kader, 5 orang kader yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Tapi kemudian mereka ini cabut pengaduannya dan minta maaf. Mereka mengaku bahwa mereka dibayar untuk melakukan itu. Jadi jelas ini indikator-indikatornya terlihat. Nah, siapa yang melakukan acak-acak atau mengawut-awut gitu dalam bahasa Ibu Megawati? Semua telunjuk ini terarah kepada mantan presiden yang juga mantan kader PDIP, yakni Joko Widodo dan keluarganya. Karena ada 3 orang lah dari keluarga Pak Jokowi ini yang menjadi kader PDIP tadinya, ya ini pertama Pak Jokowi sendiri, yang kedua Gibran Rakabuming yang sekarang jadi wakil presiden, dan yang ketiga itu adalah Bobi Nasution, menantu Pak Jokowi yang baru saja terpilih menjadi gubernur di Sumatera Utara. Sekarang kita mulai dapat gambaran mengapa kemudian PDIP yang selama ini coba menghindar untuk tidak secara langsung menegaskan pemecatan terhadap Jokowi dan keluarganya itu secara mengejutkan hari Kamis lalu tanggal 16 Desember 2024 itu mengumumkan secara terbuka pemecatan Jokowi, Gibran, dan Bobi Nasution. Selama ini kan hanya pernyataan-pernyataan saja. Kelihatannya ini merupakan langkah intercept gitu yang dilakukan oleh Megawati karena dia mengetahui atau dia mendapat informasi yang spesifik bahwa Kongres kelima PDIP bulan April itu nanti akan diawut-awut. Tujuannya apa? Tujuannya jelas ingin mengambil alih kepemimpinan PDIP dari tangan Megawati. Dan dalam jangka pendek ini ada langkah yang mereka ingin lakukan agar Hasto itu bisa dicopot dari posisinya sebagai sekjen. Kalau tadinya isu sebelumnya pada waktu Jokowi masih berkuasa itu isu yang digunakan adalah kasus Harun Masiku. Nah, meskipun kita nanti mesti clear ya persoalan ini, ada soal hukum, ada soal politik gitu ya. Kita nggak masuk wilayah hukumnya, yang kita bahas masalah politiknya. Nah, sekarang kelihatannya caranya berbeda. Yang digunakan ini adalah melakukan semacam black campaign ya, membunuh karakter Hasto, dan disebutkan bahwa Hasto itu sekarang ini terlibat skandal dengan seorang perempuan yang katanya itu istrinya sendiri. Ini foto-foto Hasto dalam ketika bersama dengan perempuan yang disebut namanya Yola itu beredar luas. Nah, tetapi kelihatannya operasi ini juga gagal karena justru operasi yang dilakukan oleh akun medsos di X yang namanya Intel Imut itu justru dihajar rame-rame oleh para netizen karena data-data atau fakta-fakta yang ditunjukkan itu sebenarnya tidak kuat. Dan ini kelihatan sekali kalau kerjaan buzzer yang nggak pro gitu ya. Buzzer kalap ada yang nyebutnya seperti itu. Tadi malam itu secara khusus DPP PDIP ada ketua DPP Deddy Sitorus, ada kemudian ketua bidang hukum ini Roni Talampesi, ini tepatnya namanya bidang reformasi hukum nasional gitu ya. Itu menggelar jumpa pers. Mereka menyikapi beredarnya baliho-baliho dan spanduk yang sifatnya menghasut dan mempertanyakan keabsahan kepengurusan Megawati. Disebutnya bahwa pengurusan Megawati itu adalah kepengurusan yang ilegal. Bahkan ini lokasi-lokasi spanduk yang bertebaran itu di tempat-tempat yang sangat strategis, bahkan ada yang di jalan tol. Ya. Nah, ini yang kemudian para Satgas PDIP itu bergerak cepat, mereka menurunkan spanduk-spanduk itu. Tapi ini jelas ada indikator memang semacam cipta kondisi lah ya untuk membuat bahwa Kongres PDIP nanti pada bulan April itu dianggap juga merupakan kongres yang tidak sah, ilegal, karena kepengurusan yang sekarang ini kan juga
ilegal. Pada bulan Juli tahun 2024, pengurusan PDIP di bawah Megawati itu diperpanjang dan kemudian sejumlah nama baru masuk seperti Ahok, Ganjar Pranowo, dan beberapa nama lainnya yang selama ini dikenal kritis terhadap pemerintahnya Jokowi itu masuk, termasuk Adian Apitupulu dan juga Deddy Sitorus ini yang masuk gitu ya sebagai ketua di DPP PDIP. Dan kemudian kepengurusan PDIP itu sesuai dengan akta notaris tanggal 27 Juni 2024 dan kemudian struktur kepengurusan baru diperpanjang dan itu telah disahkan lewat surat keputusan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia pada tanggal 1 Juli 2024. Perlu dicatat pada waktu itu Menkumhamnya itu masih kader PDIP. Roni menjelaskan perpanjangan masa kepengurusan dan kepemimpinan Megawati hingga 2025 itu juga katanya sesuai, nggak ada pelanggaran karena pasal 28 anggaran dasar partai dan pasal 15 anggaran rumah tangga. Menurut dia untuk perpanjangan disebutkan menjadi perpanjangan masa jabatan menjadi hak prerogatif ketua umum yang diamanatkan lewat Kongres Partai dan Rakernas kelima PDIP tahun 2024. Roni menjelaskan perpanjangan masa kepengurusan dan kepemimpinan Megawati hingga tahun 2025 itu telah sesuai dengan pasal 28 anggaran dasar partai dan pasal 15 anggaran rumah tangga partai. Dalam ADART itu disebutkan bahwa untuk perpanjangan masa kepengurusan itu menjadi hak prerogatif ketua umum yang diamanatkan lewat Kongres Partai dan Rakernas 5 PDI Perjuangan tahun 2024. Ini banyak banget ini ya hak prerogatif dari ketua umum partai kalau di PDIP itu. Ketua DPP PDIP Deddy Yefri Sitorus, dia mengaku mendengar upaya Joko Widodo untuk mengacak-acak Partai Banteng lewat pergantian sekjen yang saat ini dijabat oleh Hasto Kristianto. Ini konteksnya sebenarnya Deddy ditanya oleh wartawan, dan kemudian dia menyatakan begini, saya rasa kita tidak berbeda pendapat. Jadi indikasi yang Anda sampaikan itu kami tidak akan membantah. Ini dia meminjam mulut wartawan dengan membenarkan informasi tersebut. Soal dugaan bahwa ada orang, tokoh atau sekelompok orang yang mencoba mengambil alih PDIP lewat Kongres atau mengganggu jalannya Kongres itu kan sesungguhnya sudah disampaikan juga oleh Megawati itu pada tanggal 12 Desember ketika dia menghadiri peluncuran buku karya pengacara senior Todung Mulya Lubis. Megawati pada kemarin itu pada waktu bicara di acaranya Todung itu dia menyampaikan bahwa sebenarnya dia ingin pensiun tapi diminta untuk kembali menjabat sebagai ketua umum dan seluruh anggota katanya secara aklamasi nanti di Kongres memastikan dia akan terpilih menjadi ketua umum lagi dan kata dia sebenarnya dia nggak ingin lagi seperti itu ya tapi karena ini sekarang tiba-tiba dia mendengar berita yang nggak enak katanya nanti Kongres ini karena kepemimpinan sekarang dianggap kurang berhasil katanya Kongres itu mau diaut-aut itu kata Megawati dan Megawati pun menantang mereka yang ingin mengaut-aut saya sengaja nih supaya pada kedengaran dah coba kamu aut-aut partai saya kata Megawati itu tantangan dari Megawati. Nah, siapa pihak yang dinilai akan mengaut-aut itu atau dicurigai akan mengaut-aut? Siapa lagi kalau bukan Jokowi? Karena itulah kemudian beberapa hari berikutnya PDIP itu secara terbuka mengumumkan pemecatan Jokowi, Gibran Rakabuming dan Bobi Nasution. Padahal ini menarik, Bobi ini kan sebenarnya sudah jadi kader dari Partai Gerindra. Artinya dia belum secara sah dipecat itu udah pindah ke Gerindra ya. Merdeka! Merdeka! Saya Komarudin Watubun, Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan. Bersama ini, tanggal 16 Desember 2024, saya mendapat perintah langsung dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk mengumumkan secara resmi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai di depan seluruh jajaran Ketua DPD Partai se-Indonesia. DPP Partai akan mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap Saudara Joko Widodo, Saudara Gibran Rakabuming Raka, dan Saudara Bobi Nasution, serta 27 anggota lain yang kena pemecatan. Adapun surat SK saya baca sebagai berikut. 1. Surat keputusan nomor 1649
garis miring KPTS garis miring DPP garis miring 12 angka Romawi garis miring 2024 tentang pemecatan Joko Widodo dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, satu, menetapkan, satu, memberi sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Joko Widodo dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dua, melarang saudara tersebut di atas pada diktum 1 di atas untuk tidak melakukan kegiatan dan menduduki jabatan apapun yang mengatasnamakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tiga, terhitung setelah dikeluarkannya surat pemecatan ini, maka DPP PDI Perjuangan tidak ada hubungan dan tidak bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dilakukan oleh saudara Joko Widodo. 4. DPP PDI Perjuangan akan mempertanggungjawabkan surat keputusan ini pada Kongres yang akan datang. 5. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2024. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ketua Umum Megawati Soekarno Putri, tanda tangani, Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto ditandatangani. Clear ya, saya kira kita jadi paham mengapa kemudian tiba-tiba PDIP yang selama ini dengan dalih mereka yang menjaga kehormatan nama baik Pak Jokowi tidak mengumumkan pemecatan secara terbuka, itu hanya pernyataan-pernyataan saja dari beberapa fungsionaris PDIP termasuk oleh Sekjen Hasto yang menyatakan di sekolah partai beberapa waktu yang lalu tanggal 4 Desember yang dia menyatakan bahwa Jokowi dan keluarganya sudah bukan merupakan bagian dari PDIP pada waktu itu menyatakan. Tapi sekarang dengan pernyataan dari Komarudin Watubun itu justru masalahnya menjadi jelas gitu ya. Dan kedati ketika tadi dia membacakan putusannya tidak dijelaskan apa dasarnya pemecatan Jokowi itu, tapi dalam SK yang kemudian beredar di kalangan media jelas pada poin 7-nya itu disebutkan bahwa ya karena dia melakukan banyak pelanggaran etik dan terhadap ADART partai. Kemudian juga yang berat itu adalah melakukan pelanggaran konstitusional. Ini berkaitan dengan pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden yang pada waktu itu sesungguhnya secara ketentuan undang-undang tidak memenuhi syarat, tetapi diubah oleh Mahkamah Konstitusi yang pada waktu itu ketuanya adalah adik ipar Pak Jokowi, yakni Anwar Usman. Nah, kalau memang benar seperti itu, berarti ini bakal seru dong ya, jalannya Kongres PDIP pada bulan April nanti. Tapi apakah kemudian Jokowi itu masih powerful sebelumnya? Kalau waktu Jokowi masih jadi presiden, ya dia pastikan akan berhasil mengacak-acak atau mengaut-aut partai ini. Banyak yang sudah terjadi ya. Itu Golkar pernah terjadi pada waktu itu dualisme kepengurusan Abu Rizal Bakri dengan Agung Laksono, kemudian P3 juga diacak-acak, bahkan Demokrat sebenarnya yang coba diambil alih oleh Kepala Staf Presiden Muldoko. Tapi kan operasi yang dilakukan oleh Muldoko itu gagal total dan kemudian sekarang ini Demokrat justru sempat menjadi bagian dari pemerintahnya Jokowi. Tapi di akhir-akhir masa jabatan Jokowi saja. Itu pada waktu Jokowi masih berkuasa. Sekarang kan Jokowi sudah tidak lagi jadi presiden dan banyak indikator yang menunjukkan bahwa sekarang ini pengaruh Jokowi di pemerintahnya Pak Prabowo itu mulai dipreteli. Itu terlihat ada mutasi-mutasi di kalangan TNI yang menggeser orang-orang kepercayaannya Pak Jokowi. Dan kemarin itu Budi Ari, salah satu orang kepercayaan dan pendukung paling loyal Pak Jokowi, itu sempat diperiksa polisi. Sekarang ini juga terlihat operasi-operasi yang dilakukan oleh para buzzer itu menunjukkan bahwa ya Pak Jokowi sekarang kelihatannya lebih mengandalkan pada buzzer gitu. Secara infrastruktur kekuasaan saya kira memang tidak bisa sepowerful sebelumnya. Karena itu Ibu Megawati kan kelihatan sangat pede yang menantang tadi bahwa kalau coba
kalau berani awut-awut partaiku. Kan kira-kira itu jadi tantangan secara terbuka. Makanya sebelum Pak Jokowi awut-awut PDIP ini makanya dia dipecat lebih dulu. Dengan cara begitu nanti ini ketika katakanlah dia membuat kepengurusan kembar dan sebagainya kan secara legal formal dia sudah tidak lagi menjadi anggota partai. Jadi dia tidak bisa mengatasnamakan diri sebagai kader partai. Demikian juga halnya Gibran kalau mau lakukan hal yang sama. Kalau Bobi saya kira tidak akan ikut campur karena dia sekarang sudah menjadi kader Partai Gerindra. Saya Aris Bonarif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.